saudara-saudari sekalian, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saya Sherry dari kelas 1 BUMH dengan NPM 2041343. Di video kali ini, saya akan memberi rangkuman mengenai dua video. Yang satu adalah Karma dan Kelahiran Kembali oleh Romo Cornelis Wawor, dan yang satunya adalah Karma dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan oleh Biku Utamo. Karma sering disebutkan seseorang pada saat mereka dalam kondisi yang menderita atau buruk. Tetapi sebenarnya karma ada yang buruk, ada juga yang baik. Pada dasarnya, karma adalah niat. Jadi segala sesuatu yang didasari oleh niat, baik itu pikiran, ucapan, maupun perbuatan, itu adalah karma. Terdapat jenis-jenis karma. Karma yang berdasarkan fungsinya, terdapat 4. Yang pertama adalah karma kelahiran atau janaka karma. Karma ini yang menentukan kelahiran seseorang. Jadi, di keluarga yang gimanakah, kondisi apakah kita dilahirkan, seperti kayakah, miskinkah, penyayangkah, itu semua ditentukan oleh karma kelahiran. Yang kedua adalah karma mendukung. Karma ini menentukan kondisi fisik seseorang saat dilahirkan. Jelek, cantik, sehat, dan semua yang berkaitan dengan fisik. Ketiga adalah karma mengurangi. Karma ini bersifat mengurangi janaka karma, dan yang ini semuanya bergantung pada perilaku seseorang ketika hidup di masa itu. Yang keempat adalah karma memotong. Karma ini bersifat menghancurkan janaka karma atau karma kelahiran. Karma berdasarkan kekuatan, terdiri dari 4. Yang pertama adalah garuka karma, terdiri dari 2 lagi, yaitu kusala garuka karma, perbuatan yang baik, dan akusala garuka karma, perbuatan buruk yang berat. Seseorang yang telah melakukan akusala garuka karma, berarti dia telah melakukan salah satu atau lebih di antara 5 hal, seperti membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sangha. Dan akibatnya itu adalah orang itu akan terlahir kembali di alam neraka awici. Yang kedua, karma kebiasaan. Karma kebiasaan seperti namanya berarti adalah suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Misalnya seseorang yang marah-marah itu merupakan karma buruk kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah karma menjelang kematian. Umumnya ini sering terjadi pada pikiran seseorang. Jika saat kita menjelang kematian kita memikirkan sesuatu yang baik, seperti pikiran kita penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, maka kita telah menanam karma baik. Kita akan bisa saja terlahir di alam yang baik dan menyenangkan. Jika kebalikannya, kita menjelang kematian memikirkan, memenuhi pikiran kita dengan kebencian, maka setelah kita meninggal dunia bisa saja kita dilahirkan di alam yang menyedihkan. Keempat adalah karma yang ringan atau yang hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, jarang dilakukan. Jadi, jika itu adalah yang baik, maka kita akan dilahirkan ke alam yang menyenangkan. Jika karma tersebut merupakan sesuatu yang buruk, maka kita bisa saja dilahirkan ke alam yang menyedihkan. Jadi, pada intinya saat kita meninggal dunia, karma kita akan ditimbang. Apakah yang kita lakukan itu adalah karma baik lebih banyak atau karma buruk? Jika karma baik kita lebih banyak, maka kita akan dilahirkan di alam yang menyenangkan. Di antara 1 alam kehidupan itu. Jika karma yang dilakukan kita itu lebih banyak adalah karma yang buruk, maka kita akan dilahirkan di alam yang menyedihkan. Selanjutnya, saat kita melakukan sebuah perbuatan, maka kita sudah menanam bibit karma. Dan suatu waktu kita akan menghasilkan buahnya. Jadi, selanjutnya adalah karma berdasarkan waktu matangnya. Karma berdasarkan waktu matangnya ada 4. Yang pertama adalah karma yang buahnya matang pada kehidupan sekarang. Jadi, saat kita melakukan sebuah perbuatan, akibat yang kita dapatkan itu akan terjadi pada kehidupan sekarang ini. Yang kedua adalah karma yang buahnya matang langsung setelah kita melaksanakan sebuah perbuatan. Berarti
setelah kita melakukan sebuah perbuatan, kita akan langsung mendapatkan akibatnya. Yang ketiga adalah karma yang berbuah pada kehidupan selanjutnya. Berarti saat kita melakukan perbuatan di kehidupan sekarang ini, kita akan mendapatkan akibat dan hasilnya setelah di kehidupan selanjutnya kita. Yang keempat adalah ahosi karma atau karma yang tidak berbuah. Karma ini hanya terjadi pada orang yang telah mencapai kesucian seperti arahat, bodhisattva, dan Buddha. Jadi, kesimpulannya adalah karma tidak hanya menentukan kehidupan kita sekarang ini, tetapi juga kehidupan kita selanjutnya. Kondisi dan jalan hidup kita semuanya bergantung pada perbuatan yang kita lakukan. Jadi, perbanyaklah berbuat kebajikan dan perbanyaklah menanam bibit-bibit karma baik. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Banyaklah berbuat kebajikan dan kurangi berbuat kejahatan.